Selamat pagi anak-anak. Kembali kita belajar tema 1 tentang pertumbuhan dan perkembangan makhluk hidup. Subtema 2, pertumbuhan dan perkembangan manusia pada pembelajaran yang ketiga. Mari kita awali belajar hari ini dengan berdoa. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Tuhan, selamat pagi. Terima kasih Engkau masih memberikan hari baru bagi kami. Dan terima kasih pula Engkau memberikan kesempatan kami untuk belajar. Turunkan Roh Kudus-Mu untuk menuntun hati dan pikiran kami, agar kami bisa memusatkan perhatian pada pelajaran yang bisa kami gunakan untuk kehidupan kami. Amin. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Anak-anak, kembali kita masih membicarakan mengenai gerak tari berdasarkan dinamika. Kemarin kita sudah membicarakan itu. Gerak tari berdasarkan dinamika tenaga itu dibagi menjadi dua, yaitu tenaga kuat dan tenaga lemah. Tenaga kuat yang dimaksud adalah tenaga yang dibutuhkan dalam gerak tari itu banyak. Contohnya berjinjit, menghentakkan kaki, berloncat, berputar cepat. Sedangkan tenaga lemah saat menari, tenaga yang dibutuhkan hanya sedikit. Contoh memutar pergelangan tangan, menekuk dan meluruskan tangan, merentangkan tangan, menggerakkan tangan kiri ke kiri dan ke kanan. Dan kemarin itu kalian sudah praktek menari dengan gerakan kuat dan gerakan lemah yang diiringi dengan musik yang disesuaikan. Ini menjadi pengulangan untuk mengingatkan kembali gerak tari berdasarkan dinamika tenaga. Anak-anak, coba kamu amati gambar itu. Gambar itu menunjukkan makanan bergizi yang seimbang. Kita pernah mendengar makanan yang baik itu makanan 4 sehat 5 sempurna. Apa itu 4 sehat 5 sempurna? Apa itu makanan yang bergizi, yang seimbang? Kamu perhatikan gambar yang ada tulisannya sagu. Di sana ada sagu, ada nasi, ada ketela, ada jagung. Itu merupakan kelompok makanan yang mengandung karbohidrat. Itu juga disebut dengan makanan pokok. Jadi, makanan pokok yang masuk di sana tadi sudah kita sebutkan nasi, jagung, sagu, ketela, ubi, kentang. Jenis-jenis ini yang masuk dalam makanan pokok mengandung karbohidrat. Karbohidrat dibutuhkan oleh tubuh kita sebagai sumber tenaga. Kemudian yang berikutnya ada telur, ada ikan, ada tahu, ada tempe, ada ayam, ada daging. Itu adalah lauk pauk. Lauk pauk itu mengandung banyak protein dan lemak. Protein berguna untuk pertumbuhan dan perkembangan tubuh kita. Perlu diketahui, protein itu terdiri 2 jenis, protein hewani dan nabati. Protein hewani adalah protein yang berasal dari hewan. Anak-anak bisa menyebutkan lauk yang dari hewan apa saja, anak-anak? Telur,
ayam, ikan, daging. Kemudian protein yang kedua disebut dengan protein nabati. Protein nabati itu berasal dari tumbuh-tumbuhan. Contohnya tahu dan tempe. Kemudian juga ada buah-buahan. Ya, ada buah-buahan. Jeruk, apel, anggur, pisang, dan jambu. Kalian punya buah kesukaan? Itu bagus kita makan setiap hari. Karena buah-buahan itu mengandung vitamin. Selain buah, ada kelompok gambar sayur-mayur, sayur-sayuran. Siapa yang suka kangkung? Ada kangkung, ada bayam, ada wortel, ada buncis. Itu adalah jenis sayur-sayuran. Jenis sayur-sayuran dan buah-buahan mengandung vitamin dan mineral. Vitamin dan mineral berfungsi untuk meningkatkan daya tahan tubuh. Agar apa, Nana? Kita tidak mudah terserang penyakit. Kemudian yang di tengah itu adalah susu. Di mana susu itu mengandung protein, mengandung vitamin, dan juga mineral, di mana susu membantu proses pertumbuhan badan. Inilah kelompok makanan bergizi 4 sehat, 5 sempurna. Nah, ini adalah tabel anak-anak. Kamu bisa lihat bahan makanan mengandung karbohidrat, mengandung protein, mengandung lemak, mengandung mineral, dan mengandung vitamin. Ada contoh bahan makanan yang masing-masing kandungannya ada di dalam tabel. Perhatikan anak-anak, tugas kamu, berilah tanda centang pada makanan yang sebaiknya dimakan setiap hari dan berikanlah tanda cross, silang pada makanan yang sebaiknya dimakan sesekali saja atau bahkan dihindari. Anak-anak perlu diketahui makanan-makanan pemanis dan yang manis itu perlu kita hindari. Karena makan makanan yang manis seperti permen, kemudian coklat, kemudian es krim, itu bukan makanan sehat. Maka hanya boleh dikonsumsi sesekali, bahkan kamu hindari. Kembali pada penjumlahan bilangan ribuan. Kemarin kita juga sudah membahas bagaimana menjumlahkan bilangan ribuan untuk menyelesaikan masalah-masalah di dalam kehidupan sehari-hari. Penjumlahan itu akan lebih mudah apabila diselesaikan dengan cara bersusun. Bisa cara bersusun pendek, bisa cara bersusun panjang, manakah yang lebih mudah kamu gunakan? Jangan lupa menjumlahkan dimulai dari angka satuannya. Dan tugas kamu mengerjakan LKS halaman 44 dan 45, SPDB, Bahasa Indonesia
dan matematika. Terima kasih anak-anak, kebersamaan hari ini. Mari kita akhiri dengan berdoa. Selamat belajar anak-anak. Ambil sikap doa yang baik. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Kasih, kami mengucapkan syukur atas pengetahuan yang boleh kami terima hari ini. Semoga pengetahuan yang kami dapatkan bisa kami wujudkan di dalam kehidupan setiap hari. Saya harus makan makanan sehat dan menghindari makanan yang tidak sehat agar tubuh kami senantiasa boleh kuat dan belajar dengan penuh semangat. Amin. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin.